Kita tentunya paham, kita mengerti, dalam hitungan hari tidak sampai 1 bulan kita akan memasuki 1 bulan yang penuh dengan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang dimiliki Ramadan itu bukan keutamaan yang sepele, karena memang tidak ada satupun yang menganggap sepele perkara tentang Ramadan bagi mereka yang mengharapkan surga. Perkara Ramadan itu perkara besar. Keutamaannya sebagaimana keutamaan Yusuf di antara 11 saudaranya. Sebaik-baik 11 saudaranya, Yusuf tidak akan mampu mengalahkan keutamaan Yusuf. Keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang ada. Dan sesungguhnya itu merupakan keutamaan yang sejatinya itu merupakan keutamaan yang agung, dan yang meletakkan keagungan pada Ramadan yaitu adalah pemilik keagungan, Dzul Majdi. Siapa pemilik keagungan? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kepada kita, Ramadan itu sebenarnya merupakan prime time-nya seorang hamba ketika mereka melakukan transaksi kepada Allah. Tidak ada satu waktu yang memiliki sifat prime time dengan keutamaan yang begitu gede sebagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Walaupun para ulama salaf, para ulama dulu mengatakan ada 3 waktu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dibandingkan waktu-waktu dan bulan-bulan yang lainnya, di mana 3 waktu ini merupakan sebuah waktu yang harus kita berikan konsentrasi dan berikan perhatian kalau kita diberikan kesempatan menjumpai 3 waktu itu. Yang pertama yaitu 10 hari yang pertama di bulan Muharram, dan termasuk bulan Muharram itu sendiri. Tentunya kita paham bulan Muharram itu identik dengan bulannya Nabi Musa alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, dari kekuatan imperium batil yang luar biasa ketika Nabi Musa menjadi musuhnya Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya dengan satu hal yang tidak pernah diduga oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak pernah tahu kalau Fir'aun itu akan ditenggelamkan oleh gelombang air laut, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita disunahkan untuk memperbanyak puasa Muharram dari tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11, mendapatkan keutamaan sebagaimana puasa selama menghapuskan dosa selama 1 tahun. Bulan Muharram terutama 10 hari yang pertama identik dengan bulannya Nabi Musa. Yang kedua, bulan yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah itu adalah bulan Dzulhijjah, terutama pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya itu merupakan bulan yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam, karena sesungguhnya peristiwa penyembelihan Ismail itu terjadi pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita membaca di dalam lembaran kitab yang ditulis dan digoreskan oleh Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu mimpi pada tanggal 7 Dzulhijjah malam ke-8. Maka ketika beliau bermimpi pada tanggal 7 Dzulhijjah pada tanggal 8 paginya, maka Nabi Ibrahim termenung karena baru saja mendapatkan mimpi yang betul-betul mimpi itu tidak pernah diduga oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Cuma Nabi Ibrahim sempat ragu apakah mimpinya datang dari Allah ataukah datang dari syaitan. Akhirnya beliau sepanjang tanggal 8 Dzulhijjah beliau merenung, makanya disebut dengan hari tarwiyah, hari merenung, karena pada saat itu Nabi Ibrahim berpikir panjang untuk memastikan apakah mimpinya datang dari Allah ataukah datang dari syaitan. Pada tanggal 8 sore Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau mimpiku kemarin adalah datang dari Engkau ya Allah, maka berikanlah aku kesempatan untuk mimpi kembali. Kalau mimpi kembali itu datang berarti aku yakin itu datang darimu. Minta tanda dari Allah itu boleh. Akhirnya pada tanggal 8 malam ke-9 bermimpi kembali dengan mimpi yang sama yang Allah abadikan di dalam surat As-Saffat, bahwasanya inni adbahuka fangdur madza tara. Maka pada tanggal 9 ketika mimpi kedua kalinya datang, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim itu sadar, oh mimpinya datang dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, yang diambil dari kata Arafah yang artinya mengetahui dengan pasti. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itulah terjadi peristiwa besar.
Iblis turun dari arusnya, dari kerajaannya yang ada di lautan, menggoda Hajar, menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Ismail, sampai ada peristiwa Jumratul Aqabah. Maka itu merupakan satu bulan yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada satu hari yang paling utama sebagaimana keutamaan yang dimiliki pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Siapapun yang melakukan ketaatan pada 10 hari yang pertama itu dengan sedekah, zikir, takbir, puasa sunnah, maka sesungguhnya keutamaannya itu menempati top trending yang pertama. Sampai para sahabat kaget dengan apa yang dikabarkan Nabi. Lalu mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad juga tidak mampu menandingi amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Tidak bisa. Illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un. Kecuali orang yang jihad bawa nama, bawa harta, bawa nyawa, dan tidak ada pulang. Tidak ada yang pulang dari kedua perkara itu. Maka itu tidak mampu ditandingi dengan apapun. Itu menunjukkan kepada kita keutamaan yang ada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan keutamaan Dzulhijjah secara umum. Itu bulannya siapa? Bulannya Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan untuk puasa Arafah. Ada yang mengikuti puasa Arafah, terkadang mengikuti miqat makani, mengikuti kita di tempat kita tanggal 9 yang kapan. Ada yang mengikuti miqat itu sebagaimana orang yang wukuf di Arafah. Keutamaannya sebagaimana menghapuskan dosa selama 2 tahun. Itu keutamaan puasa Arafah. Maaf ya kalau nanti puasa Arafah terjadi perbedaan, gak usah berantem. Ada yang ngikutin Arafah, ngikutin wukuf di Arafah, silahkan. Ada yang mengikuti puasa Arafah, ngikutin tanggal di Indonesia, silahkan. Dua-duanya punya dalil. Yang menjadi masalah itu apa? Ribut tapi tidak ikut puasa. Nah itu yang bahaya. Itu tambahan sedikit keluar dari materi. Itu yang kedua, karena saya punya kejadian kayak gitu. Suatu grup diisi oleh para thalibul ilmi yang bisa membaca kitab, lalu bertengkar masalah miqat makani, miqat zamani. Miqat makani di sini melihat kepada tempat, miqat zamani melihat kepada yang wukuf. Yang satu live group, yang satu nggak mau kalah, live group juga. Artinya bingung, lalu mengatakan terus gimana kita ini? Nah itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan yang besar itu keutamaan Ramadan, terutama terletak pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka disitulah kita akhirnya paham ini prime time, karena ini memiliki histori di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muharram, historinya Musa yang disebut kalimullah di hadapan Rabbnya. Dzulhijjah, historinya Nabi Ibrahim yang bergelar dengan Khalilur Rahman. Lalu Ramadan, historinya Nabi Muhammad SAW ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam satu jumlah ketika di bulan Ramadan. Maka menunjukkan kepada kita ini prime time, dan sesungguhnya tidak setiap waktu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sama dengan konteks negeri kita yang tercinta. Bulan Juni dan bulan Juli tidak akan sama dengan bulan Agustus. Bulan Agustus tidak sama dengan bulan September. Kenapa? Agustus menjadi sangat krusial bagi sejarah Indonesia karena bulan Agustus memiliki histori ketika bangsa ini dimerdekakan dengan proklamasi. Makanya akhirnya memiliki sebuah prime time ketika kita mendapati banyak gerasi diberikan pada waktu di bulan Agustus. Sama kita ketika melihat 3 waktu yang tadi kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh para ulama, disitulah kita paham. Berarti ini merupakan perhatian kita, karena kita semua ini pedagang. Barang dagangan kita itu adalah ibadah kita. Pembelinya adalah Allah yang menguasai alam semesta. Alat tukarnya yaitu adalah surga. Dan sebagai pedagang selalu harus memperhatikan waktu, karena mempertimbangkan waktu dan kondisi sangat mempengaruhi keuntungan yang kita dapatkan, baik di dalam bisnis ataupun dengan Allah. Makanya ketika baca Quran jam 3 pagi dengan baca Quran jam 1 siang itu beda kedudukannya di sisi Allah. Antum membaca istighfar jam 4 subuh 30 atau 40 menit sebelum adzan subuh, kalau di Bekasi 4:39 4:40, antum istighfar pada jam 4 itu beda dengan antum istighfar jam 11 siang. Karena apa? Dipengaruhi oleh waktu. Bisnis kita di dalam masalah kehidupan sehari-hari itu juga dipengaruhi oleh waktu.
Makanya ketika jualan es, ketika di tengah siang terik yang begitu panas, esnya cepat laku. Jualan bandrek ketika di waktu sedang turun hujan yang deras, lalu ditemani dengan bandrek yang menghangatkan, itu juga menguntungkan kita. Makan gorengan ketika pada waktu sedang malam-malam ditemani dengan kopi, jahe, itu juga menghangatkan kita, dan akhirnya jualan juga cepat laku. Walaupun di sini nggak ada bandreknya ya. Tapi waktu itu mempengaruhi. Makanya biasanya orang yang jual properti di awal tahun 2000 itu lebih cepat laku kayak kacang goreng, karena pada saat itu properti menempati market yang luar biasa, di mana orang itu lagi pingin untuk membeli properti, baik untuk tempat tinggal ataupun untuk investasi. Tapi maaf, kalau jualan properti tahun 2022 2023 kita ini agak bonyok. Kenapa? Properti lagi redup. Inilah ya COVID-nya, saya hargai. Saya orangnya cepat menghargai orang. Mana tadi saya lupa. Ajaran properti. Ya maaf ya. Saya kalau udah ngomong langsung nyambung biasanya. COVID. Nah. Ya. Jadi itu dipengaruhi oleh kondisi dan dipengaruhi oleh keadaan. Sama ketika kita di dalam bertransaksi, kita di hadapan Allah, kita harus tahu loh, setiap perdagangan kita itu dinilai oleh Allah dengan harga yang sangat mahal. Makanya maaf, kalau saya Umar Mita, antum beribadah melakukan ketaatan hanya antum tujukan untuk manusia, alah rugi banget antum jadi manusia kalau hanya membalut setiap ibadah dengan riya. Karena manusia itu hanya bisa memuji, wah solih, tak berhenti di situ. Beliin martabak belum tentu, beliin bandrek apalagi yang gitu. Tapi kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertransaksi, itu pahalanya besar dan balasan dari Allah itu luar biasa. Mari kita ambil contoh yang ringan, yang sering saya ambilkan sebuah contoh. Kita kalau sholat sunnah subuh, itu sholat sunnah yang paling ringan. Sholat sunnah subuh itu rakaat yang pertama membaca apa? Al-Kafirun, sunnahnya. Jangan membaca Al-Baqarah ya. Pertama antum nggak hafal, yang kedua itu juga nggak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Sholat sunnah subuh itu pendek, nggak usah panjang-panjang. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Berapa menit sih kalau kita total ketika kita sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar? 3 menit, 4 menit. Tapi balasan yang Allah berikan kepada kita apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira berapa juta triliun itu dunia dan seisinya? Berarti setiap detiknya digaji oleh Allah. Itu baru sholat sunnah subuh, sholat fajar. Apalagi ketika kita beramal solih. Lalu di antara amal solih yang kita lakukan, karena ini menjadi barang dagangan kita yang sangat luar biasa, maka itu akan lebih melejit lagi ketika kita berada di 3 waktu prime time tadi, yaitu bulan Muharram dilipat gandakan lagi, di bulan Dzulhijjah dilipat gandakan lagi, bahkan menandingi orang yang berjihad, di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi dengan kelipatan yang besar. Maka ini menjadi sebuah perkara yang sejatinya ini merupakan perkara yang agung. Tapi di antara 3 waktu ini, mana yang lebih istimewa di antara 3 waktu yang lainnya, di antara 2 waktu yang lainnya? Para ulama itu mengatakan, sebagian besar mengatakan tetap keistimewaannya itu berpihak kepada Ramadan. Makanya Ramadan itu memiliki salah satu keistimewaan yang tidak ada pada 2 bulan yang tadi kita sebutkan. Tidak dimiliki sama bulan Muharram, tidak dimiliki sama bulan Dzulhijjah. Apa itu keistimewaan yang dimiliki hanya Ramadan? Sama-sama prime time di antara 2 bulan yang lainnya yang tidak memiliki keistimewaan itu. Apa itu? Yaitu ketika Ramadan dibuka pintu surga, lalu neraka ditutup. Yang mana surga tidak pernah membuka pintunya kecuali hanya di bulan Ramadan. Makanya kita mendapati salah satu hadis Rasulullah SAW, surga itu tertutup, ya. Lalu nanti terbuka ketika yang mengetok pertama kali itu adalah Rasulullah. Tapi khusus di bulan Ramadan terbuka. Neraka tidak pernah nutup kecuali di bulan Ramadan. Saking memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sampai kita jumpai ada hal yang kita rasakan ketika pintu surga itu terbuka, neraka ditutup, maka sampai kita itu merasakan aura surga itu tercium pada kehidupan kita kan? Yang terkadang itu tidak kita dapatkan ketika di bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram. Kita ketika memasuki bulan Dzulhijjah kadang-kadang biasa.
Kita ketika akan memasuki bulan Muharram kadang-kadang biasa, tapi kita ketika akan memasuki bulan Ramadan itu Masya Allah rasanya itu luar biasa. Bahkan ketika Ramadan ketaatan itu menjadi sesuatu yang penting, bahkan kemaksiatan itu cenderung malu dan sungkan ketika di bulan Ramadan. Makanya Masya Allah ya, lihat di bulan Ramadan saking pintunya surga sedang dibuka, yang biasanya tidak pernah tilawah, yang biasanya nggak pernah ke masjid sholat subuh ke masjid karena perutnya masih agak kenyang susah tidur, ke masjid dulu. Bahkan orang yang bermaksiat aja di bulan Ramadan malu. Sinetron itu biasanya judul-judulnya nggak penting, tapi kalau pas Ramadan judulnya tuh baunya surga semua. Nah, ini yang ketawa berarti masih lihat sinetron. Ya Allah ampunilah ini keluargaku ini. Ya, bahkan ketika kita menjumpai warteg aja ketika tidak pernah pasang tirai, ketika Ramadan pasang tirai. Padahal biasanya di luar bulan Ramadan apa peduli itu warteg dengan tirai, tapi ketika pas Ramadan itu pasang tirai. Bahkan orang pacaran aja kalau pas Ramadan aja malu dan sungkan. Kenapa? Istimewanya surga. Makanya kalau ada orang kalau diajak ke pacaran pada waktu Ramadan itu biasanya nggak mau. Ayo pacaran Ramadan pacaran. Nah terus kapan? Nanti habis terawih. Ini semoga diampuni juga dosanya oleh Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Ramadan itu luar biasa. Makanya seakan-akan itu tidak pernah kita dapatkan di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Bapak sepakat kan dengan kami dan ibu juga kan, kita memasuki bulan Dzulhijjah senang, tapi rasa yang kita rasakan di dalam getaran hati dan jiwa dan kalbu kita tidak sebagaimana ketika kita akan memasuki Ramadan. Makanya sampai kita menjumpai apa yang terjadi dengan para ulama dan para sahabat Nabi, mereka itu merasakan baunya surga itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, karena sahabat yad'unallah fi sittati asyhurin ayablughum bi Ramadan. Para sahabat itu karena hidung mereka, paru-paru keimanan mereka itu sensitif. Mereka sudah sensitif mencium baunya surga Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan mereka sudah berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya mereka diberikan kesempatan kesehatan untuk sampai di bulan Ramadan. Kalau kita kan beda kan, sebulan baru sadar ketika sudah ada poster 100 hari menghitung Ramadan. Baru sadar. Iklan kongguan muncul, gajah duduk, ya, marjan, dan sederet produk-produk Ramadan. Maka sesungguhnya itu yang beda. Makanya akhirnya kita harus paham, oh berarti ini luar biasa. 3 waktu tadi yang saya sebutkan memiliki prime time, tapi yang menempati top trending untuk menempatkan sebagai prime time yang paling terbaik itu adalah Ramadan. Makanya kalau sampai Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, faman hurrima an khairah faqad hurrima kullah. Maka siapapun yang mereka tidak diberikan kebaikan di bulan Ramadan, ini hati-hati nih. Ini semuanya kita menjadi objek dari perkataan ini. Siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, seakan-akan kamu diharamkan dari semua kebaikan selain bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan aja kamu tidak bisa melakukan kebaikan, apalagi di luar bulan Ramadan. Makanya kalau boleh saya jabarkan, seakan-akan gini, kalau kita di bulan Ramadan tidak bisa khatam tilawah, pertanyaannya bukan menuduh, pertanyaannya adalah terus di bulan mana kamu akan khatam kalau Ramadan aja tidak khatam? Kalau Ramadan tidak menjadikan kita datang ke masjid, pertanyaannya terus kapan lagi kamu datang ke masjid kalau Ramadan dengan surga yang dibuka, neraka ditutup pun tidak bisa menggerakkan kamu ke masjid? Kalau Ramadan tidak bisa menjadikan kita dermawan sebagaimana dermawannya Nabi, sebagaimana angin sepoi-sepoi, ketika Ramadan itu datang dengan kedermawanan yang bertingkat-tingkat yang diperoleh oleh Nabi dan dikeluarkan oleh Nabi, terus di bulan mana saja kita akan dermawan? Kalau pas di pintunya surga aja dibuka kamu nggak bisa dermawan. Itu sama dengan analogi yang sederhana. Kalau bapak dan ibu diberikan kesempatan untuk tawaf, lalu sholat di depan Ka'bah langsung, kok tidak bisa khusyuk padahal cuma 2 meter dengan Ka'bah, kok masih mikirin dunia, masih mikirin dosa, masih mikirin maksiat? Apa evaluasi dan introspeksi? Ya terus di tempat mana lagi saya bisa khusyuk kalau di depan Ka'bah yang tinggal 2 meter aja saya tidak bisa khusyuk? Dan itu patut untuk menjadi perenungan untuk kita. Kan kita khawatir
bahwasanya ternyata Ramadan itu nanti akan mengharamkan kita dan akan menutup kebaikan dari kita kalau kita tidak memperhatikan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul menempatkan bagaimana kita mempersiapkan apa yang kita persiapkan Ramadan, karena sesungguhnya dia merupakan bulan agung. Dia tidak pernah dipandang sebelah mata oleh orang solih. Dia tidak pernah dianggap biasa oleh Rasulullah SAW, dan Allah tidak pernah menganggap bulan Ramadan itu bulan biasa. Makanya tidak ada satu bulan yang paling banyak Allah itu memberikan amnesti, memberikan pengampunan, kecuali kata Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak Allah itu membebaskan manusia dari ancaman neraka. Itu banyak dibebaskan di bulan Ramadan. Dan itu kan menjadi sebuah perenungan untuk kita. Yang kita khawatir itu apa? Yang kita khawatirkan itu kalau nanti kita mendapati Ramadan, menjumpai Ramadan, tapi ternyata kita bersikap cuek, bersikap biasa, lalu akhirnya seakan-akan kita diharamkan dari kebaikan Ramadan. Itu yang kita khawatirkan, karena masing-masing dari kita itu punya kans dan persentase untuk mendapatkan perkara itu. Disebabkan salah satunya apa? Karena kita tidak tahu betapa mahalnya Ramadan pada kehidupan kita. Tidak salah kalau ada beberapa ikhwan, para penuntut ilmu, sampai mereka itu membuat sebuah quote, kalaulah manusia itu tahu betapa inginnya para penduduk kuburan untuk dibangkitkan, mungkin mereka tuh pengen dibangkitkannya hanya khusus Ramadan doang. Kenapa? Karena mereka tahu betapa besarnya keutamaan itu Allah berikan kepada setiap orang untuk diampuni. Dan itu terjadi secara maksimal, yaitu terjadi di bulan Ramadan. Makanya akhirnya kita mulai untuk menyadarkan kembali, Ramadan itu bukan hanya sekedar rutinitas. Ramadan itu bukan hanya sekedar ketika kita Ramadan sebentar lagi pulang kampung. Ramadan itu bukan hanya sekedar sebentar lagi kita mudik ketemu dengan keluarga kita. Ramadan memiliki makna yang besar. Makanya tidak salah kalau akhirnya banyak ulama mengatakan Ramadan itu madrasah. Ya. Makanya akhirnya ada satu riwayat yang membuat kita merenung kembali. Rasulullah itu pernah masuk ke Masjid Nabawi semacam ini. Lalu Nabi naik, jadi mimbarnya Nabi itu kan tangga, ada 3. Nabi tiba-tiba mengatakan amin. Naik mimbar lagi yang lebih tinggi, lalu Nabi mengatakan amin. Naik lagi mimbar yang ketiga untuk duduk, Nabi mengatakan amin. Para sahabat yang saat itu ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di pojok sana, mereka heran melihat Nabi kok tiba-tiba mengatakan amin, karena mereka tidak pernah mendengar suara apapun sebelum Nabi mengabulkan sebuah permohonan doa. Para sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan sampai engkau mengaminkannya ya Rasulullah 3 kali? Nabi lalu menjawab, aku mendengar 3 doanya malaikat Jibril dan aku mengatakan amin. Berarti kita paham ya, yang berdoa malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Amin, malaikat paling mulia dari seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah itu malaikat Jibril. Yang mengaminkan Nabi Muhammad, penuntut para nabi dan para rasul yang paling dicintai oleh Allah. Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan ada 3 yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan aku menyatakan persetujuan mengatakan amin. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, raqima anfu, man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah. Yang pertama adalah celaka sekali kalau ada orang yang diberikan kesempatan untuk menjumpai, mendapati orang tuanya ketika tua dan sepuh, yang sejatinya itu merupakan jalan paling cepat untuk menuju surga, tapi karena dia melalaikan, akhirnya dia tidak bisa masuk surga walaupun pernah mendapatkan kesempatan orang tuanya ketika tua dan sepuh. Itu celaka sekali Muhammad kalau ada di antara umatmu yang mendapatkan kondisi semacam itu. Maka Nabi menyatakan persetujuan mengatakan amin. Iya, celaka itu. Makanya Bapak dan Ibu kalau ada kesempatan masih ada orang tua, itulah intinya masuk surga. Tidak usah nyari pintu surga jauh-jauh. Intinya masuk surga memberikan yang terbaik kepada orang tua. Semakin bertambah kerutan, semakin bertambah ubannya, dengan bertambah umurnya, semakin besar pahalanya. Antum berbakti kepada bapak dan ibu antum ketika mereka masih 50 tahun tidak sama ketika antum berbakti kepada mereka usia mereka sudah 60 tahun.
Antum berbakti kepada mereka usia 60 tahun tidak sama ketika nanti antum berbakti kepada mereka pada usia 70 tahun kalau mereka masih dipanjangkan umur. Makanya hati-hati. Kalau ada yang masih memiliki orang tua, berikan khidmah terbaikmu. Dunia tidak akan lagi sama setelah kita memasukkan jasad bapak dan ibu kita ke perut bumi. Yang kedua, dikatakan amin oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yang kedua, yaitu adalah ketika malaikat Jibril bersabda, ketika malaikat Jibril berdoa, Ragima anf, man takhala alaihi Ramadan summa insalakha falam yughfar lahu. Celaka sekali umatmu, wahai Nabi Muhammad, kalau sesungguhnya Ramadan diberikan kesempatan untuknya, tapi ketika kesempatan Ramadan itu diberikan untuknya dengan pengampunan, amnesti besar-besaran, bukan hanya amnesti, pemutihan dari dosa Allah berikan secara besar-besaran di bulan Ramadan. Loh kok bisa-bisanya Ramadan selesai dia tidak diampuni oleh Allah? Dan Nabi menyatakan persetujuan, indikatornya mengatakan amin. Dan yang ketiga, kalau disebutkan namamu ya Rasulullah tidak bersolawat kepadamu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang juga celaka. Dan itu juga memberikan kepada kita sebuah kewaspadaan. Ini loh yang kita khawatirkan. Makanya ini merupakan salah satu bulan yang tentunya kita harus memberikan yang terbaik. Ramadan itu tidak mencari siswa dan siswi yang biasa, tapi Ramadan itu mencari pemenang, dan pemenang itu adalah salah satunya yang mempersiapkan yang terbaik. Orang tidak akan pernah menang lomba maraton sampai dia mempersiapkan persiapan yang panjang. Karena Ramadan adalah madrasah, maka sesungguhnya kita akhirnya juga tahu, oh Ramadan itu madrasah. Berarti ketika dia madrasah, yang dicari adalah mereka yang berkualitas. Karena sesungguhnya keutamaan Ramadan yang begitu besar. Makanya maaf ya, para ulama itu mengatakan begini, manusia dalam pusaran Ramadan itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu, orang yang mereka tidak peduli Ramadan itu datang atau tidak datang. Ini adalah orang yang kita khawatir, moga-moga kita tidak termasuk di dalamnya. Tidak peduli Ramadan datang, tidak peduli Ramadan hilang, tidak peduli Ramadan selesai, bahkan tidak ada sama sekali hatinya itu bergetar ketika Ramadan. Berarti orang yang tidak tergetar dengan Ramadan, padahal makna Ramadan itu pintu surga, itu adalah orang yang wajib curiga sama dirinya sendiri. Dosa dia apa sampai dia tidak tergetar dengan kedatangan Ramadan? Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mereka ketika mendapati Ramadan itu senang melakukan kebaikan, ketaatan. Tapi kebaikan dan ketaatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan hanya bertahan pada 5 hari pertama, atau 7 hari, atau 10 hari pertama. Setelah itu grafiknya turun sampai selesai. Semangatnya hanya pada 5 hari pertama. Makanya maaf ya, masjid itu kapan penuhnya? Hari pertama. Bertahan hari yang kelima, bertahan hari ke-7. Setelah itu pelan-pelan maju kualitasnya, maju kuantitasnya, artinya maju softnya. Yang hasilnya di belakang maju. Ada kelompok yang kedua, semangat hari pertama membaca 5 juz, hari yang kelima masih membaca 3 juz, hari yang ke-7 sudah nggak mau mulai baca Quran, sudah mulai bertanya kapan hilal ini datang ya gitu, dan sudah mulai meributkan tiket padahal hari yang ke-7. Dan itu yang kedua. Kapan THR diwakili sama Pak Wahyu, semoga beliau diampuni dosanya oleh Allah. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, ya kita nanti sama-sama meraba ya, tapi tidak usah nunjuk-nunjuk. Wah kelihatannya antum yang kedua, tidak usah gitu. Ilmu itu membuat kita curiga sama diri kita sendiri. Ada yang ketiga, yang mereka itu semangat Ramadan, seret naik 5 hari pertama, lalu setelah 7 hari turun, menurun dia grafiknya. Tapi naik kembali pada 10 hari yang terakhir. Tapi hanya pada malam-malam ganjil. Malam ganjil dia muncul, malam genap hilang entah kemana. Malam ganjil bisa sampai pagi baca, malam genapnya nggak ada sama sekali tilawah dia. Seakan-akan bahwasanya Allah itu hanya muncul ketika pas waktu malam genap. Padahal maaf ya, Rabb yang kita sembah di malam ganjil sama dengan Rabb yang kita sembah di malam genap. Nggak usah dibeda-bedain. Emang berarti kalau malam genap kemudian Allah tidak melihat kita? Enggak. Tapi memang ada yang ketiga, ya. Dan kita semuanya mulai meraba.
Saya nomor berapa ya gitu. Masing-masing saling meraba dong. Silakan dibuat status kalau perlu dibuat status. Yang kemudian naik ke atas turun, lalu naik kembali pada 10 hari yang terakhir tapi pada malam-malam ganjil. Ingat ya, para ulama mengingatkan kita. Jangan sampai terjebak dengan pola-pola yang semacam itu. Tapi kalaupun kita masih baru tahap itu, ya enggak apa-apa. Ustadz, saya baru bisa semangatnya pada malam ganjil. Ya enggak apa-apa, nggak usah disalahin. Karena apa? Agama ini butuh respek orang yang beriman kepada saudaranya. Agama ini tidak butuh vonis kepada saudara kita. Ada yang ketiga, ada yang keempat, yang mereka terus naik, lalu turun, lalu kemudian naik kembali 10 hari yang terakhir. Ini sudah lebih baik. Tapi yang paling baik itu apa? Orang yang mereka memasuki Ramadan. 10 hari yang pertama semangatnya tinggi, tapi pada 10 hari yang kedua lebih tinggi. Pada 10 hari yang terakhir lebih tinggi lagi dibandingkan pada 10 hari pertama dan yang kedua. Maka inilah puasanya Rasulullah. Makanya maaf ya Bapak, mari kita merenungkan perkataan dari Imam Ibnu Rajab. Min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Pahala atas kebaikan itu diberikan oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar setelahnya. Nanti kalau kita memasuki Ramadan 10 hari yang pertama kok kita diterima sama Allah? Apa indikator 10 hari yang pertama kita diterima sama Allah? Jadikan kamu lebih semangat pada 10 hari yang kedua lebih besar daripada 10 hari yang pertama. Bapak baca Quran 10 hari yang pertama 1 juz, 2 juz 1 hari. 10 hari yang kedua sudah mulai menyadari Ramadan tinggal hitungan hari, ditambah jadi 3 juz. Itu berarti Ramadan kita 10 hari yang pertama diterima. Kalau kita sudah melewati 20 hari pertama lalu menuju pada 10 hari yang terakhir, kalau 20 hari yang diterima ini apa indikatornya? Maka kata Imam Ibnu Rajab, kalau kamu 20 hari yang pertama diterima sama Allah, dijadikan semangatmu pada 10 hari yang terakhir jauh lebih tinggi daripada 20 hari yang pertama. Mana dalil dan referensinya? Nabi itu melakukan 3 perkara dalam testimoni Ibunda Aisyah. Yang 3 perkara ini tidak pernah dilakukan Nabi semaksimal pada 10 hari yang terakhir. Apa itu? Ai syadda mizarhu. Nabi mengencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak mencampuri istri-istrinya. Ya. Padahal kita paham mencampuri istri merupakan salah satu bentuk nafkah yang terbaik pada keluarga itu mecampuri istri. Tapi ditinggalkan Nabi pada 10 hari yang terakhir. Yang kedua, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya lebih pagi. Ahya lailahu, dan memanjangkan ibadahnya di waktu malam, di mana itu 3 hanya betul-betul istimewa dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir. Dan itu tanda ketika Ramadan itu berkualitas pada 20 hari yang pertama. Makanya maaf Pak, Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah jadikan 10 hari yang terakhir itu merupakan sebuah momentum untuk melepaskan mata rantai dari urusan dunia. Makanya ada iktikaf. Kita tilawah, kita zikir, bahkan majelis ilmu disuruh ngurangin ketika pada 10 hari yang terakhir. Kenapa? Seakan-akan 10 hari terakhir itu hanya miliknya kita dengan Allah semata. Maka yang kita perbanyak zikir, sholat, tilawah, untuk menunjukkan kepada kita. Berarti kalau kita melihat Ramadan, berarti kalau kita melihat Rasulullah itu grafiknya semacam itu. Dan itulah yang menjadikan kenapa roda ekonomi pada waktu 10 hari yang terakhir, di waktu Nabi dan para sahabat masih hidup itu, roda ekonomi itu redup. Perniagaan hampir-hampir tidak ada. Kalau pada zaman Rasulullah, beda kan dengan kita. Kalau 10 hari yang terakhir naik Pak, kayak jet. Makanya sampai ditaksir oleh para pengamat ekonomi, tidak ada transaksi sebesar pada 10 hari yang terakhir ketika menjelang Idul Fitri. Nah ini tentunya adalah sebuah tantangan dakwah untuk kita. Tapi disitulah kita harus paham. Makanya akhirnya ketika kita memahami klasifikasi manusia tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, kan kita mulai meraba pemicunya kenapa? Kenapa ada orang karakter pertama, karakter kedua, karakter yang ketiga bisa muncul? Dan kita harus untuk mendiagnosa dan menganalisa supaya mampu diri kita tidak termasuk pada kelompok-kelompok yang buruk, pada kelompok yang pertama dan yang kedua. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Maka setidaknya sebelum kita membahas tentang bagaimana konteks Ramadan harus membersihkan hati, kita bahas dulu keutamaan Ramadan secara spesifik itu apa sih Ustaz? Karena biasanya orang itu meremehkan sesuatu karena tidak paham harganya. Orang itu kalau meremehkan sesuatu karena tidak paham harganya. Orang kalau tidak paham misalkan kacamata ini harganya 40 juta,
Mungkin dia akan cenderung meremehkan, meletakkannya dengan dilempar, dibanting-banting. Kenapa? Dia tidak tahu kalau ini 40 juta. Misal ya, ini nggak 40 juta, nanti takutnya di framing. Ya. Ini 41. Maka sesungguhnya akhirnya meremehkan. Orang kalau nggak tahu kalau baju ini harganya misalnya 10 juta, misal, maka sesungguhnya nanti kalau dapatan kecap saus biasa dia. Kenapa? Harganya pasti cuma 500.000 atau 300.000. Kenapa orang akhirnya sering meremehkan? Karena tidak paham keutamaan dan harganya. Tapi akhirnya kalau orang itu tahu tentang keutamaan sesuatu secara spesifik, dia tahu dengan ilmu, maka sesungguhnya dia akan menghargai. Orang kalau tahu ini 40 juta akan menghargai. Orang itu kalau paham kalau misalkan gamis ini harganya adalah 10 juta, mungkin dia akan hati-hati. Kalau makan akan dipakai anduk supaya kuahnya tidak nyiprat ke bajunya, karena harganya 10 juta. Dan itu dimulai dengan kita memahami. Makanya saya dulu pernah, ini kasus ketika waktu kuliah, ini lucu aja. Dulu ketika saya kuliah ada salah satu tempat soto Pak yang nggak terlalu jauh dari tempat kami kuliah. Itu soto Betawi. Harganya pada saat itu 40.000 Pak. Saya di Fakultas Syariah tahun 2006, 2007, 2008. 40.000 bagi saya mahal sekali. Qadarullah satu waktu saya punya rezeki Pak, traktir teman. Tapi teman saya tidak tahu kalau harga soto itu 40.000. Pas makan dia mau, enak banget, makanya cepet. Saya bilang, makanya jangan cepet-cepet. Itu 40.000. Satu suapannya 600 perak, saya bilang gitu. Akhirnya dia makannya pelan-pelan sambil ngobrol gitu. Itu lucuan. Tapi disitulah itu analogi sederhana. Mengetahui sesuatu harganya dengan keutamaan secara spesifik menjadikan kita menghargai. Sama, kita ini harus kembali menghidupkan maknanya Ramadan itu sebesar apa keutamanya secara spesifik, supaya rangkaian penjabaran nanti tentang masalah pentingnya untuk membersihkan hati mudah kita pahami. Nah sekarang kita bahas dulu. Nah keutamaan Ramadan secara spesifik itu apa Ustaz? Setidaknya para ulama memberikan kepada kita 3 keutamaan besar yang kita harus hadirkan kembali. Dengan kita memahami, akhirnya lahir narasi. Dari narasi lahir kurikulum yang kita jalankan pada kehidupan kita dan keluarga kita. Para ulama lalu menerangkan kepada kita 3 perkara keutamaan yang Allah berikan kepada Ramadan yang Allah tidak pernah berikan kepada yang lainnya. Apa itu keutamaan yang pertama? Keutamaan yang pertama yang dimiliki Ramadan adalah Ramadan itu merupakan perkara yang menjadi shortcutnya manusia untuk menuju kepada surga. Kalau amalan Ramadannya diterima sama Allah. Mana dalilnya Ustaz? Ayo kita renungkan sebentar. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada zaman Nabi. Ada 2 orang datang dari Yaman, datang ke Madinah. Ini merupakan kebiasaan para ulama dulu dan kebiasaan orang solih itu mendatangi ilmu. Makanya nanti bapak-bapak dan ibu sekali-kali datanglah ke Bekasi, datangi gurunya gitu. Bekasi itu kota yang sangat indah yang harus didatangin. Kapan-kapan datang ke tempat saya, kita seharian 2 harian di sana sembari kita saling ngobrol dan mempelajari ilmu. Nah kembali ke tadi, 2 orang ini datang dari Yaman, bersahabat dan selalu kemana-mana bareng. Masuk ke Madinah, masuk Islam dua-duanya. Lalu mereka pergi kemana-mana bareng. Kalau bahasa dulu saya waktu muda, mereka CS-an, CS banget. Sahib, kalau sekarang soulmate. Ya. Lalu mereka berdua kemana-mana gitu, sampai menarik perhatian salah satu sahabat besar yang namanya Tolhah. Ini 2 orang kemana-mana bareng. Lalu akhirnya ketika mereka sudah dikenal oleh penduduk Madinah sebagai orang yang bersahabat, akrab. Dan itu seluruh penduduk Madinah tahu bagaimana keakraban persahabatan mereka. Sampai akhirnya mereka ketika sudah bersahabat, mereka akhirnya mendapati salah satu episode, yaitu berperang. Ketika Rasulullah berperang, berjihad, para sahabat berperang dan berjihad. 2 orang yang datang dari Yaman yang tidak disebutkan namanya di dalam hadis, ikut perang. Setelah peperangan selesai, salah satu di antara 2 sahabat ini meninggal dunia di dalam peperangan, mati syahid. Keutamanya besar atau kecil? Besar. Yang satunya masih hidup. Lalu dia menjalani kehidupannya tanpa sahabatnya yang sudah meninggal. Berapa waktu yang Allah berikan kepadanya sebagai sebuah umur? Dia hidup 1 tahun. Hidup menjalani kehidupan sampai 1 tahun. Baru setelah itu meninggal dunia. Itu pun meninggalnya bukan di peperangan. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia,
Satu waktu setelah 1 tahun dua-duanya itu meninggal dunia, pada satu waktu satu malam sahabat Tolha itu bermimpi. Di dalam mimpinya sahabat Tolha itu merasa beliau berada di sebuah tempat yang sangat indah dan tidak ada sebuah nama yang paling cocok kecuali itu adalah surga. Saking indahnya tempat itu. Dari tempat itu ada panggilan-panggilan nama. Setiap panggilan nama orang itu masuk bersukacita masuk ke dalam tempat itu dan tidak keluar kembali. Dan ketika sahabat Tolha ada di tempat yang dinamakan oleh Tolha itu surga, ada 2 orang yang sering dilihat oleh sahabat Tolha berada di tempat yang indah itu. Lalu ternyata terdapat panggilan dari surga itu, dan ternyata yang dipanggil pertama kali masuk surga itu, kata Tolha, sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama, yang meninggalnya bukan di peperangan. Artinya bukan meninggal mati syahid. Dia dipanggil dulu masuk surga. Masuk ke dalam surga, senang bersukacita, gembira bersukacita. Lama dia berada di surga. Yang satunya masih nunggu di depan pintu surga, kata Tolha. Setelah sekian lama barulah ada panggilan berikutnya. Dan yang dipanggil berikutnya barulah sahabat. Yang 1 tahun meninggal sebelum yang tadi dipanggil. Yang meninggalnya di tempat jihad, peperangan, yang mati syahid, barulah masuk surga. Ketika Tolha menjumpai itu kaget, yastaghrib dia. Yastaghrib itu merasa penasaran betul. Kok bisa semacam ini? Akhirnya dia bangun dari mimpinya. Dan ketika bangun dia tuh bingung. Kok bisa ada 2 orang, yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid. Tapi yang dipanggil ke surga itu adalah orang yang tidak mati syahid. Baru setelah itu orang yang mati syahid. Dan sahabat Tolha tanya sama beberapa sahabat, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan sahabat Tolha. Pertanyaan yang disampaikan sahabat Tolha nyampe ke telinga Nabi SAW, dipanggil oleh Rasulullah, sini wahai Tolha. Lalu Rasulullah berkata, apa yang membuatmu merasa penasaran dengan mimpimu itu? Tentunya Nabi nanyanya pakai bahasa Arab, ya. Ini saya terjemahkan. Lalu Nabi tanya, yang menjadikan kamu merasa penasaran dengan mimpimu apa? Tolha kemudian menjawab, ya Rasulullah, tentunya engkau ingat 2 orang yang bersahabat yang datang dari Yaman kemudian masuk Islam bersyahadat. Iya. Yang satu meninggal di peperangan, ya Nabi. Iya. Yang satu meninggal 1 tahun setelah yang pertama, ya Rasulullah. Ya, dan itu bukan di tempat peperangan, ya Rasulullah. Kan harusnya menurut sahabat Tolha, yang harusnya masuk surga itu orang yang mati syahid duluan. Tapi kenapa dia malah belakangan yang masuk surga? Perhatikan jawaban Nabi. Nabi lalu menjawab dengan pertanyaan dulu. Apakah sahabat yang lebih dulu dipanggil ke surga itu adalah sahabat yang hidupnya lebih panjang 1 tahun daripada sahabat yang meninggal di peperangan, wahai Tolha? Betul ya Rasulullah. Dalam kurun waktu selama 1 tahun berarti ada tambahan sholat yang dia laksanakan. Betul ya Rasulullah, dia tetap sholat di Masjid Nabawi selama 1 tahun sampai dia meninggal dunia. Lalu Nabi menutup dengan pertanyaan kembali, ada tambahan 1 Ramadan yang dia kerjakan, tambahan daripada sahabat yang sebelumnya sudah meninggal dunia? Betul ya Rasulullah, ada tambahan 1 Ramadan. Maka pada saat itulah langsung Rasulullah menjawab, tambahan 1 Ramadan, tambahan 1 Ramadan, dan tambahan sholat yang dilaksanakan selama 1 tahun, itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan di surga melebihi sahabatnya yang 1 tahun sebelumnya meninggal dunia walaupun di peperangan. Coba Bapak pikir, 1 Ramadan doang bisa menentukan perbedaan sangat mencolok dan ekstrim dalam tanda kutip. Yang satu sangat tinggi di surga, yang satu sangat tinggi di surga, dan lebih cepat dimasukkan ke dalam surga dibandingkan sahabat yang meninggal dulu di peperangan. Ini menunjukkan kepada kita, ini golden time-nya kita. Makanya kalau akhirnya kita berdoa, boleh nggak kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku sampai mendapati Ramadan? Boleh. Makanya Yahya bin Katsir, salah satu ulama itu yang terkenal di kolong sejarah, itu kalau menjelang Ramadan beberapa bulan sebelumnya itu doanya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, panjangkan umurku untuk sampai di bulan Ramadan, sehatkan umurku, hantalkan Ramadan kepada diriku ya Allah, dan jadikan amalku yang diterima itu di bulan Ramadan. Kenapa? Coba kalau kita merenungkan hadis yang tadi kita baca bareng-bareng dari hadis riwayatnya Tolha. Hadis ini tidak perlu penjabaran panjang Pak, tapi perlu perenungan hati.
Makanya akhirnya kalau sampai kita tidak bisa memaknai Ramadan dengan maksimal, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali kita sendiri. Tanya sama Allah, ya Allah dosa saya apa kok sampai saya tidak bisa memaksimalkan Ramadan? Karena inilah yang menjadikan kita paham, tidak ada hari pembebasan yang paling banyak dilakukan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari ancaman api neraka yang menjilat-jilat api neraka itu, kecuali itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan besar yang dimiliki Ramadan itu apa? Yaitu ketika kita menjumpai sebuah perkataan dari Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu mengatakan dalam salah satu bukunya, salah satu a'mal la tuzanu bihil mizan. Tahu artinya? Enggak, insya Allah saya artikan. Ada tiga amal yang mana tiga amal itu ketika ditaruh di mizan, hampir-hampir mizan itu tidak kuat menanggungnya dan memikulnya. Saking beratnya pahala yang dikandung pada tiga amal itu, kalau tiga amal itu diterima sama Allah. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, tidak ada timbangan sebesar dan seagung timbangan mizan. Dan maaf, timbangan itu berbeda-beda sesuai dengan objek yang ditimbangkan kepadanya. Timbangan bayi tidak sama dengan timbangan kita laki-laki dewasa sebagaimana timbangan di apotik. Timbangan kita yang di bawah 100 kilo berbeda dengan timbangan saudara kita mungkin kalau beratnya di atas 150 kilo. Misalnya timbangan Ari, ingat kasus viral Ari yang di mana itu di Cikarang yang beratnya hampir 190 kilo. Itu tidak bisa pakai timbangan apotik. Kalau pakai timbangan apotik muter ya, jebol. Timbangan itu di antara banyak timbangan mana yang paling berat? Timbangan yang disebut dengan mizan. Yang apabila dunia dan sisinya diletakkan tidak bergoyang, itu mizan. Tapi segede itu, sekuat itu, mizan itu, kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Qudamah, ada tiga amal yang apabila ketika dilakukan oleh manusia dan itu diterima sama Allah, maka ketika diletakkan mizan itu gak kuat, hampir jebol untuk menahannya. Saking beratnya keutamaan yang terkandung pada tiga amal itu. Apa itu amal tiga amal itu? Satu, sabar. Sabar itu makanya, Masya Allah, sabar itu tanpa tepi, Pak. Kalau ada orang yang berkata sabar ada batasnya, ya sabar itu tanpa tepi karena balasannya tanpa akhir. Makanya Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang bersabar itu tanpa batas. Yang kedua, memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan, siapapun yang dia memaafkan dan tetap berbuat baik sama orang yang berbuat jahat kepadanya dan tetap berbuat baik dan memaafkan, pahalanya dikasihkan langsung oleh Allah. Itu hampir mizan tidak kuat memikulnya. Nanti kita bahas secara spesifik tentang dua ini. Yang ketiga, amalan Ramadan kalau diterima itu hampir tidak kuat memikulnya. Makanya Masya Allah ya. Makanya akhirnya kita jumpai amalan ketika di bulan Ramadan itu sampai dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan tidak terhingga. Karena Allah merahasiakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal ketaatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya Nabi sampai mengatakan di dalam hadis qudsi, "Was-shaumuli wa ana ajzi bihi." Puasa itu khusus untukku dan aku yang akan menggantinya langsung. Mari kita mencoba membedah dari penjelasan para ulama salaf. Kenapa kok puasa disebut dengan untukku? Sholat tidak disebut untuk Allah secara langsung. Sedekah tidak disebut oleh Allah wassalatul li. Haji dan umrah Allah tidak menyebut dengan haji, kalau umrah itu li. Tapi khusus puasa disebut oleh Allah secara khusus dengan kepemilikan wassaumul li. Puasa itu untukku. Kenapa kalau Allah menyebut kata puasa itu untuknya secara khusus? Karena maaf, penjelasannya adalah orang itu Pak, kalau bukan karena Allah tidak mungkin bisa puasa. Kalau bukan karena Allah tidak mungkin dia bisa puasa. Karena apa? Ketika kita puasa, kita punya 1001 tempat untuk membatalkan puasa kita tanpa orang tahu. Tapi kenapa kita tidak pernah memanfaatkan 1001 tempat itu untuk membatalkan puasa kita walaupun orang tidak tahu? Karena kita merasakan kehadiran Allah terasa di kerongkongan. Siang-siang terik panas membakar, kita wudhu berkumur-kumur. Itu kan jarak antara mulut dengan tenggorokan tinggal 2 inci senti, maaf, cekluk gitu kan, suker gitu. Setelah itu ngomong, wah panas banget ya Masya Allah. Bisa nggak kita kayak gitu? Bisa. Tapi kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Karena kita ngerasakan kehadiran Allah.
anak-anak kita kalau puasa, mereka punya tempat 1001 tempat Pak, di belakang kamar, di kamar mandi, mungkin lari ke batang pohon lalu bersembunyi di belakang pohon dia minum. Tapi kenapa anak kita yang belajar puasa tidak mampu itu? Lebih rela nangis minta puasanya duhur daripada membatalkan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun mungkin kalau meminta lebih sulit. Kadang-kadang anak saya Ja'far dulu ketika puasa duhur ya Bi, jangan. Gulung dia. Sampai akhirnya kelelahan tertidur sampai asar. Lumayan beberapa jam. Tapi kenapa kok anak kita tidak untuk mengambil jalan untuk membatalkan? Karena dia merasakan Allah langsung yang melihatnya. Makanya akhirnya kata Allah, wassaumul li wa najzi bihi, dan akulah yang menggantinya langsung. Makanya akhirnya Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena profit share yang kita dapatkan di hadapan Allah ketika kita beramal di bulan Ramadan itu gedenya luar biasa. Saking gedenya Allah merahasiakan. Bapak membaca Quran setiap hurufnya berapa kali dilipat gandakan oleh Allah? 10 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali kelipatannya Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Kita sholat syuruk di luar bulan Ramadan sebagaimana membebas, sebagaimana kita haji dan umroh, sebagaimana umroh itu di luar bulan Ramadan. Pasti bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang jauh lebih besar. Berapa kali kelipatan hanya Allah yang tahu. Kita zikir sore, keutamaannya membebaskan 4 budak. Itu di luar bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kelipatannya berapa Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Kita sedekah di luar bulan Ramadan 700 kali lipat. Tapi pas di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang jauh lebih besar. Hanya Allah yang tahu. Dan itu tidak pernah terjadi. Hanya kecuali di bulan Ramadan. Makanya maaf ya, Allah kalau memerintahkan kita terhadap sesuatu pasti Allah ceritakan detail balasannya. Tapi khusus amalan Ramadan tidak pernah diceritakan detail oleh Allah. Kenapa? Li'adhamil jaza min dalika, kata Syekh Utsaimin, karena besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang beramal di bulan Ramadan. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya analogi yang sering saya pakai itu sederhana. Kalau ada suami pengen ngasih hadiah sama istrinya, kalau hadiahnya murah, kira-kira dirahasiakan atau tidak? Enggak lah. Hadiahnya apa? Dodol. Enggak akan dirahasiakan. Surprise, dodol. Enggak enak. Kenapa? Murah. Hadiahnya makan padang. Sederhana. Semakin sederhana semakin mahal. Dirahasiakan. Istrinya juga nggak ada surprise. Surprise istriku apa Bi? Makan padang lah. Karena itu sudah jamak dia lakukan. Tapi kalau ada suami pengen ngasih hadiah kepada istrinya, kok hadiahnya mahal, kira-kira dibocorkan atau dirahasiakan? Dirahasiakan. Hadiahnya apa? Honda Jazz 250 juta. Contoh, antum tidak usah gitu responnya. Maka ketika hadiahnya itu adalah Honda Jazz 250 juta, maka sang suami itu setiap ditanya istrinya itu pasti akan merahasiakan. Apa hadiahnya Bi? Tunggu hari hanya. Istrinya udah nggak bisa tidur, pagi juga nggak bisa masak, ya karena memang basicnya nggak bisa masak juga gitu. Maka ditunggu itu mana ini hari hanya, itu pun juga masih banyak syarat. Ini sudah hari hanya Bi, mana itu hadiahnya? Itu pun suami masih merahasiakan. Coba tutup mata dulu, hitung mundur dari 4.000 kan gitu. Kenapa sampai sedalam itu dia merahasiakan? Ya karena pahalanya besar. Maka disitulah kita mulai paham kenapa Allah merahasiakan setiap ketaatan berapa kali dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya karena memang pahalanya besar. Makanya tadi saya sampaikan, maka tempatkanlah diri kita, posisikanlah diri kita atau reposisi diri kita bahwasanya kita ini pedagang, kita ini pebisnis, dan tidak ada bisnis yang paling menggiurkan kecuali bisnis sama Allah. Dan tidak ada waktu yang paling golden time untuk berbisnis sama Allah kecuali di bulan Ramadan. Makanya akhirnya
betul-betul itulah yang menjadikan logika kita bisa masuk. Kenapa kok sampai malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi mereka yang tidak diampuni di bulan Ramadan? Karena malaikat Jibril itu tahu betul gimana Allah di bulan Ramadan. Kok bisa-bisanya manusia tidak paham tentang Allah ketika di bulan Ramadan? Dan itu menjadi perhatian kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mulai paham. Kalau kita memaknai dengan benar, makna itu menimbulkan narasi, menimbulkan kesimpulan. Kesimpulan menimbulkan narasi. Narasi akan menjadikan kita memiliki sebuah kurikulum. Hidup itu harus punya kurikulum. Terutama kurikulum akhirat kita. Karena hidup tidak bisa berjalan apa adanya sebagaimana air mengalir. Hidup tidak bisa dikatakan air mengalir. Hidup itu harus punya kurikulum. Dan kurikulum itu datang dari basic ilmu dan referensi. Makanya ketika akhirnya kita mulai paham ini, ditambah dengan keutamaan yang ketiga, Ramadan membebaskan banyak manusia di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita memberi makna. Inilah yang menjadikan kita memahami, oh berarti berharga betul ini. Ini berarti perkara yang layak untuk dijadikan prioritas kita di dalam kita berdoa sama Allah. Supaya kita paham. Kalaupun kita kemarin dalam 1 tahun berantakan, setidaknya jangan berantakan di bulan Ramadan. Kalaupun kita sadar di bulan-bulan 1 tahun kita melakukan banyak kemaksiatan, jadikanlah Ramadan itu momentum untuk menebus diri kita dan mengambil pemutihan dari Allah. Karena Allah itu ketika di bulan Ramadan bukan hanya mengampuni, tetapi memutihkan kembali dan melipat gandakan amal bagi mereka yang telah diampuni. Dan itu tidak pernah terjadi di luar bulan yang lain. Makanya akhirnya kenapa para sahabat kok sampai nangis ketika ditinggalkan Ramadan? Karena mereka paham harga dari Ramadan itu. Saya pernah melihat tayangan YouTube, Pak. Ada salah satu pebisnis sukses yang dia jatuh rugi. Ketika cerita, Pak, nangis dia. Kenapa dia bisa nangis? Karena dia memahami harga dari investasi dan uang yang dia miliki yang hilang dalam waktu sekejap karena saham. Karena saham. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita pun akhirnya mulai paham kenapa kok bisa nangis, karena keutamaan Ramadan yang besar itu. Nah setelah itu akhirnya kita mulai menuju kepada pembahasan ini. Lalu apa yang kita harus lakukan, Ustaz? Berkaitan tentang hati kita. Ini tentunya menjadi perkara yang penting. Karena apa? Bersih-bersih sebelum Ramadan itu merupakan hal yang logik dan merupakan hal yang fitrah. Tapi terkadang manusia lebih banyak memperhatikan, membersihkan sesuatu yang sifatnya kasat mata, tetapi justru melupakan sesuatu yang paling penting, yaitu adalah masalah hati. Banyak masjid, Mak, ketika mereka akan menjelang Ramadan itu mereka bebersih, dan itu Masya Allah kebiasaan mulia, tidak salah. Tapi kita ngambil contoh, dicat kembali, mungkin kaca-kaca yang kotor dibersihkan kembali untuk menyambut Ramadan. Saya datang dari satu keluarga yang kulturnya keluarga saya itu kalau menjelang Ramadan itu ibu saya 1 pekan 2 pekan sebelumnya sudah melepaskan tirai, korden, dicuci bersih, dipel, dibersihkan semuanya, pakaian-pakaian dicucikan semuanya ketika menyambut Ramadan. Itu kebiasaan yang tidak salah. Tapi masalahnya adalah ketika kebiasaan kita untuk membersihkan rumah, membersihkan masjid, membersihkan musola, membersihkan apa yang kita miliki ketika menyambut Ramadan tidak diiringi dengan sebuah komitmen untuk menjaga dan membersihkan hati dulu. Padahal ibadah itu sangat tergantung bagaimana hati kita. Karena yang menjadi standar Allah menerima setiap ibadah kita, mau puasa, mau sholat, maupun dakwah, maupun ta'lim, itu semuanya terletak pada hati. Makanya bahaya sekali kalau akhirnya kita sebelum Ramadan kita tidak berusaha untuk menjaga hati kita dulu dengan makna-makna yang disampaikan oleh para ulama. Emang ibadah sangat perlu dengan kebersihan hati, Ustaz? Iya. Mana dalilnya dan mana referensinya bahwasanya ibadah itu sangat berhajat besar kepada komponen besar yang bernama hati? Mari kita ambil sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat yang patut untuk kita kaitkan secara khusus pada hadis ini. Maaf saya nambah waktu sebentar ya. Ridho atau tidak ridho kita tambah? Masya Allah. Sampai jam 10 janganlah. Ini mendolimi saya. Kita lanjutkan. Jam 12 saja, ya bolehlah. Ibu silakan di sini. Tapi saya pamit dulu. Nanti ibu yang membaca kafaratul majelis. Ada satu riwayat untuk membuktikan bahwasanya masalah hati itu penting, terutama berkaitan tentang ibadah. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini merupakan hadis yang Masya Allah Bapak dan Ibu. Hadis ini merupakan hadis berat. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah.
Bapak dan Ibu paham, saking beratnya hadis ini, Abu Hurairah kalau menyampaikan kembali hadis ini beliau pingsan. Masya Allah ya. Bapak dan Ibu bisa pikirkan ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ternyata satu hadis ini yang selalu menjadikan Abu Hurairah itu pingsan. Nanti bukan berarti ketika saya membacakan hadis ini Bapak dan Ibu tidak pingsan itu lebih utama daripada Abu Hurairah. Enggak, itu mungkin karena hati kita nggak sensitif. Apa hadis yang membuat Abu Hurairah pingsan dan ada kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya ibadah apapun itu membutuhkan komposisi hati yang baik. Yaitu ketika Nabi bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Manusia nanti kalau dikumpulkan di padang mahsyar kayak gini, nanti ada 3 orang yang dipanggil pertama kali oleh Allah untuk diputuskan nasibnya, dan merekalah yang dijebloskan ke neraka pertama kali. Siapa 3 orang yang dipanggil oleh Allah itu? Yang lain berdeguk, cemas, rasa khawatir menyergap mereka, tapi ada 3 orang yang dipanggil dulu. Yang pertama, kata Rasulullah, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma amilta fi qala qataltu fika faqila lahu di 5 qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari faqad qila kama qala Nabi. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia berjihad, berperang sepanjang hidupnya sampai dia mati di peperangan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, diperlihatkan oleh Allah yaitu surga yang harusnya dia dapatkan. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafa, ini loh seharusnya kamu dapat surga. Lalu sebelum dia mendapatkan itu, yang seharusnya dia mendapatkan itu, Allah bertanya, ma'amil tafi, dulunya ngapain ketika di dunia? Tanya sama Allah. Orang itu berkata, qataltu fika, saya berperang untukmu ya Allah, untuk meninggikan kalimatmu. Allah mendebatnya. Maaf ya Bapak dan Ibu, ada satu kaidah. Kalau ada orang dihisab kok didebat sama Allah, maka ujungnya neraka. Sama kayak analogi sederhana, Bapak Ibu pergi ke satu negara, lalu di garis emigrasi kok Bapak ditanya macam-macam, itu biasanya nggak dapat visa. Tapi kalau dilihat saja langsung masuk. Orang kalau didebat pada waktu di pengadilan Allah itu berarti dia celaka. Faman, kata Rasulullah SAW, ya, hadisnya adalah siapapun yang didebat oleh Allah dia faqad udziba, maka dia akan diadab oleh Allah. Orang itu lalu didebat oleh Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu ini berperang karena supaya disebut sebagai pemberani, dan kamu telah mendapatkan pujian banyak orang, kamu ini pemberani. Dan kamu sudah dapat kan, karena sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret wajahnya oleh malaikat Zabaniyah, dicemplungkan ke neraka pertama kali. Sebelum pezina, sebelum peminum khamr, sebelum berbuat syirik, sebelum orang kafir, dia pertama kali. Ini bukan berarti nanti kita tidak beribadah, tapi tetap menjaga hati itu penting. Yang kedua oleh Allah, orang yang kemudian dipanggil oleh Allah adalah man qara'al Qur'an, man ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah yaitu adalah orang yang hidupnya habis-habisan untuk ngaji, menghafal Quran, mempelajari hadis, mempelajari ini, datang ke tempat-tempat taklim, lalu dia berdakwah kayak saya. Lalu ada orang yang senantiasa baca Quran, dipanggil sama Allah, sini kamu, datang. Lalu ditanya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafah, diperlihatkan, nih loh, nah, harusnya kamu dapat surga. Lalu ditanya sama Allah dengan redaksi kasus yang sama sebagaimana sebelumnya, untuk siapa dulu kamu belajar dan mengajar dan kamu membaca Quran? Orang yang berdakwah dan orang yang senantiasa belajar berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamnahu fika, kami belajar mengajar itu untukmu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, bohong. Kamu itu belajar supaya kamu disebut sebagai orang yang alim, dan kamu belajar, kamu berdakwah pun disebut sebagai orang yang alim, dan kamu membaca Quran supaya orang itu mengenalmu sebagai qori yang suaranya bagus. Aku kasih tahu, kata Allah, faqad qila, orang sudah menyebut kalian sebagai alim, solih, dan qori yang terkenal suaranya. Sudah dapat sesuai dengan niat yang ada pada hati kalian. Dan sama
dijebloskan ke neraka menyusul si mujahid yang salah niat. Yang ketiga, siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang dermawan, di mana-mana nyumbang duit, di mana di situ ada proyek akhirat dia nyumbang. Ditanya sama Allah persis sebagaimana kejadian 1 dan 2. Kamu ngapain dulu? Habis hartaku ya Allah untuk berinfak. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Qala kadzabta, bohong, dustamu. Kamu itu dermawan kemana-mana, tapi supaya kamu itu mendapatkan pujian sebagaimana orang yang dermawan. Itu loh Pak, hati-hati dan Ibu, jarak antara kita dengan riya setipis itu. Faqad ailah, dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu peroleh, dan akhirnya sama, dijebloskan dia ke dalam neraka. Hadis ini jangan sampai salah paham loh. Saya takutnya salah paham habis mempelajari hadis ini, akhirnya apa? Nggak mau ngaji, nggak mau dakwah, nggak mau baca Quran, nggak mau sedekah. Loh, kok tumben nggak sedekah, nggak ikut kajian kamu? Orang yang masuk neraka itu orang sedekah. Ini salah ini. Saya nggak mau salah paham. Tapi hadis ini memberikan kepada kita peringatan tegas. Hati itu komponen penting, yang mana lebih utama daripada semua ibadah. Ketika kita tadi membicarakan tentang keagungan, profit yang dimiliki luar biasa, dan prime time yang dimiliki oleh Ramadan, ini bisa sekejap hancur berkeping-keping kalau kita tidak mempersiapkan hati. Kadang-kadang kita lebih siap untuk mempersiapkan perut yang kosong, lambung yang perih, kerongkongan yang kering, tapi kita tidak mempersiapkan hati. Padahal ini kan merupakan perkara besar. Kalau jihadmu, kalau taklimmu, dakwahmu, membaca Quranmu, sampai ketika kamu dalam kondisi bersedekah, tergelincir masalah niat, menjadikan kamu akhirnya ditolak sama Allah, dan seluruh amal yang kamu bangun itu menjadi hancur berkeping-keping gara-gara kepleset masalah hati, berarti tidak ada yang kita persiapkan kecuali hati. Makanya ada anak kecil yang pernah memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah, keplesetnya kaki itu lebih ringan, jauh lebih ringan daripada keplesetnya hati nanti di hadapan Allah. Dan ini yang menjadikan kita mulai memahami. Sekarang ketika kita sudah mulai paham, mempersiapkan hati kita, maka kita bahas secara singkat. Apa yang harus saya persiapkan, Ustaz? Supaya hati saya itu betul-betul akhirnya memiliki hati yang dilihat oleh Allah, ketika Allah menjadikan hati itu spotlight dilihat terus oleh Allah, terutama di bulan Ramadan. Maka setidaknya ada beberapa hal, saya singkatkan aja karena waktu sudah melampaui batas. Maka setidaknya ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk betul-betul menjaga hati kita. Yang pertama, pastikan bahwasanya nanti ketika kita Ramadan, sebelum Ramadan datang kepada kita, pastikan transaksi yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti itu betul-betul bukan karena ingin mendapatkan dunia, bukan karena ingin mendapatkan materi, dan bukan karena apa yang dilihat manusia kepada kita. Karena yang menggagalkan niat yang kita lakukan ketika kita beribadah itu apa? Yang menggagalkan niat itu adalah keinginan untuk mendapatkan duniawi di balik ibadah. Maaf ya Pak, musuhnya ibadah itu bukan hanya riya. Musuhnya ibadah itu bukan hanya sum'ah memperdengarkan, tapi termasuk salah satu musuhnya ibadah itu apa? Yaitu ketika kita ingin mendapatkan duniawi di balik ibadah yang kita lakukan. Banyak orang yang terkadang hari ini tuh maaf ya, karena kuatnya materialisme, orang itu beribadah supaya dia mendapatkan hidup yang nyaman, sentosa, makmur, dan ibadahnya dibangun hanya untuk bangun dunia. Padahal itu tidak boleh. Ibadah itu untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik. Masalah dunia kita sudah dijamin oleh Allah dan ditakar oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya persiapan pertama kali ketika kita mengingat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, maka berdialoglah sama hati, ya Allah, apapun yang saya lakukan di bulan Ramadan, kalaupun engkau memberikan kesulitan, memberikan kemudahan, banyaknya harta atau sedikitnya harta, itu sama sekali tidak mempengaruhi puasa saya. Karena puasa ini saya berikan hanya untukmu ya Allah. Dan puasa itu tidak diperjualbelikan untuk dunia. Hari ini tuh maaf ya Pak, mungkin karena dakwah yang belum merata, banyak orang yang beribadah itu dengan niatan duniawi. Puasa niatannya supaya nanti proyeknya berhasil,
ngelihat mobil, sholawatin. Apa hubungannya sholawat sama mobil? Ini maaf saya sampaikan, bukan saya ini. Saya bisa jadi lebih buruk ya secara amal, tapi ini ilmunya tuh begitu. Kenapa akhirnya ini terjadi? Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak sadar. Sesungguhnya ibadah itu untuk membangun akhirat yang lebih baik. Kalau bapak dan ibu dan saya, akhiratnya sudah kita berikan di balik ibadah kita, akhirat kita peroleh, masuk dunia nggak dapat. Mendapatkan dunia itu tidak selalu kuantitas, tapi kualitas. Kenapa kita kalau mendapatkan akhirat pasti mendapatkan dunia? Karena harga akhirat itu jauh lebih mahal daripada dunia. Dan kita tidak perlu repot untuk meniatkan ibadah kita untuk dunia. Karena kita ingat sabdanya Nabi yang semuanya kita hafal dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu, itu apa? Walaupun cuma segitu doang ya. Kan seluruh amal tergantung niat. Ya kalau niatmu nanti untuk tahajud itu untuk proyek kamu, ya proyek kamu dikasih sama Allah. Tapi sudah, sebagaimana tadi orang yang berjihad, orang yang nuntut ilmu, orang yang dermawan, tapi niatnya untuk pujian, sama itu. Bisa jadi orang itu nanti melongok di depan pengadilan mizannya Allah, lalu tanya, loh ya Allah, mana sholat tahajud saya? Loh sholat tahajud kamu kan untuk proyek. Makanya ibadah akhirat itu yang kita lakukan karena kita mulai paham bahwasanya Ramadan itu merupakan ibadah akhirat yang luar biasa. Riwayat yang tadi disampaikan dari Tolha, riwayat yang disampaikan dari Ibnu Qudamah itu betul-betul semuanya bicara tentang akhirat. Biarkanlah Ramadan itu menjadi amalan akhirat dan tidak perlu rusak. Disebabkan kita tidak peduli bagaimana Ramadan itu banyak yang tidak sadar meniatkan Ramadan untuk dunia. Allah itu kan sudah otomatis, tidak otomatis Pak. Dia tidak bisa autopilot, harus betul-betul kita hadirkan. Ya Allah, Ramadan ini untukmu ya Allah. Apapun dunia yang nanti engkau tetapkan untukku, aku terima dengan ridho. Yang penting engkau berikan aku kecukupan ya Allah. Tapi Ramadanku untuk ibadah akhiratku, untuk supaya dipanggil pintu Ar-Rayyan. Dan itu harus betul-betul kita mulai sampai hari ini dari berbagai macam hal yang tidak kita sadari. Terutama maaf ya, dai, ustadz kayak saya ini sangat dituntut betul ketika pada waktu ibadah itu untuk keikhlasan. Semua dari kita pun sama. Ibadah itu membutuhkan dan berhajat besar kepada hati sebagaimana mobil berhajat kepada minyak. Semewah apapun kamu memiliki mobil tapi nggak ada bensinnya, nggak akan jalan walaupun mereknya mahal dengan harga 3 miliar. Hajat kita sama ibadah itu, niat yang benar itu sama dengan hajatnya mobil kepada bensin. Maka inilah yang menjadikan kita selalu memperhatikan hati. Makanya para sahabat itu khawatir, saking mereka sensitif terhadap masalah hati. Sampai para sahabat Nabi itu, sebagaimana keterangan dari Abdurrahman bin Auf, para sahabat itu kalau mendapatkan satu kelapangan, justru kadang-kadang mereka khawatir. Contoh, Abdurrahman bin Auf. Beliau makan kurma yang agak bagus gede setelah Rasulullah meninggal dunia itu sering menangis. Kalau ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa nangis? Beliau menjawab, aku khawatir kurma yang bagus ini balasan atas ibadahku di dunia, lalu tidak ada lagi yang tersisa di akhirat. Dan itu yang menjadikan akhirnya apa? Para sahabat itu ngomong Pak, ayat yang paling berat itu surat Hud 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina salahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Bapak dan Ibu tahu, para sahabat kalau mereka membaca Quran, apa ayat yang paling banyak membuat mereka menangis? Surat Hud. Surat Hud itu surat yang membuat Nabi pernah beruban. Di antara seluruh ayat yang ada di dalam surat Hud, mana ayat yang paling berat? Surat Hud 15 dan 16. Apa artinya? Siapapun yang dia pada apa yang dilakukan hanya untuk dunia, kami kasih dunia untuk mereka, nggak dikurangi. Tapi jangan berhenti di ayat 15, dilanjutin ayat 16. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhirat kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Siapa yang terkena objeknya? Kita, Pak. Saya tuh sering ngomong sama tim, ini ada tim saya jadi saksi. Saya tuh sering ngomong sama tim, lebih mudah itu bagi antum, nggak kelihatan, nggak terlalu besar diuji dengan keikhlasan. Yang paling besar diuji keikhlasan itu siapa? Yang menyampaikan ilmu.
Makanya para ustadz itu lebih berhajat kepada doa keikhlasan daripada yang lainnya. Itulah yang menjadikan kita yang pertama. Jaga hati. Sudah mulai transaksi sama Allah. Kalau ibaratnya kita mau bisnis besar, banyak kertas yang kita print. Lalu kita pastikan perjanjian itu benar dan tidak ada perjanjian yang nanti akhirnya bisa diklaim sepihaknya. Dan itu dengan kita meniatkan ibadah puasa itu hanya untukmu ya Allah. Apapun yang dapat setelah itu memang aturan yang sesuai dengan takaranmu. Dan ingat Bapak dan Ibu, Allah tidak pernah membagi dunia berdasarkan ibadah. Betul atau tidak? Ya. Kalau Bapak dan Ibu jatahnya dunia misalkan 5 miliar, terus Bapak dan Ibu tidak tahajud, kira-kira 5 miliar datang atau tidak datang? Datang. Kalau 5 miliar itu dibagi kepada kita karena tahajud, bukan berarti habis ini kita nggak tahajud loh ya, malah nggak tahajud nanti salahin. Kalau kemudian harta itu dibagi karena tahajud, berarti orang yang belum beriman dan belum masuk Islam, mereka nggak bisa dapat uang harusnya. Kalau ibadah itu ditakar karena ibadah. Dunia itu ditakar karena jaminan dari Allah yang dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dilapangkan, ada yang disedikitkan. Tapi itu bukan karena akhirat. Maka inilah yang menjadikan kita memahami poin yang pertama ini. Jaga hati. Kontrak kita sama Allah sebentar lagi. Ibaratnya kita kontrak sama Allah akan kita tangani. Dan kita pastikan setiap poin-poin klausul yang kita hadapi di dalam kontrak itu adalah untuk Allah semata. Ini yang pertama. Yang kedua, singkatnya, pastikan ketika kita menjalani Ramadan, kita harus menghadirkan makna. Kenapa Allah memberikan kesempatan kita Ramadan? Padahal ada saudara kita yang sampai sekarang itu mereka sudah meninggal dulu daripada kita. Makna itu kalau hadir akan menjadikan kita lebih menjaga hati kita. Kenapa kok kita masih diberikan kesempatan Ramadan? Ada teman kita lebih solih, lebih sehat, meninggal 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan. Ada orang yang menjadi adik kelas kita jauh 5 tahun, 6 tahun meninggal dunia sebelum Ramadan datang. Tapi kenapa kita maksiatnya banyak, hidup juga nggak terlalu pola sehat? Tapi kenapa kok masih diberikan kesempatan untuk mencicipi Ramadan? Itu harus hadir hikmahnya. Mungkin kalau kita paham hikmah, itu yang akan menjadikan kita betul-betul memberikan keagungan pada Ramadan. Ya Allah, Engkau memberikan kesempatan aku di Ramadan, padahal aku pendosa. Hidupku juga nggak sehat-sehat banget. Pola makanku juga banyak goreng-gorengan. Tapi kenapa kok masih Engkau berikan aku kesehatan untuk mendapati Ramadan? Banyak temanku hidupnya lebih sehat, olahraganya kenceng. Tapi kenapa mereka meninggal jauh sebelum Ramadan itu datang? Mungkin hikmahnya adalah Allah ingin supaya kita di Ramadan itu momentum untuk mengembalikan hati sebelum berpulangnya fisik kita. Orang yang beruntung adalah orang yang kembalinya hati sebelum kembali fisiknya. Jadikan Ramadan momentum untuk menebus diri kita. Kita tentunya paham Pak, pemutihan besar-besaran itu di Ramadan. Kapan lagi kita akan mengambil pemutihan itu kalau di bulan Ramadan? Saya ini kalau pernah saya itu terlambat denda, ini jangan ditiru, denda motor. Terus tiba-tiba setelah beberapa bulan tiba-tiba ada informasi ada pemutihan. Itu kan senang. Denda nggak jadi kita dapatkan. Itu baru pemutihan dari pihak kepolisian. Akhirnya menjadikan kita tidak mendapatkan denda. Kita sudah gembira, apalagi pemutihan dari Allah, Pak. Kalau nanti di antara kita disempatkan oleh Allah sampai di bulan Ramadan, hikmahnya itu harus kita ambil. Ya Allah, mungkin Allah ngasih kesempatan kita karena Ramadan kita banyak yang berantakan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Ramadan itu. Mungkin itu caranya Allah untuk nyusul orang tua kita yang jauh lebih solih daripada kita. Dan Ramadan itu mempercepat langkah kita menyusul orang tua kita dengan derajatnya. Yang mungkin sebagian dari kita, orang tua kita itu mungkin lebih solih daripada kita. Saya terus terang akui, orang tua saya lebih solih daripada saya, jauh. Itu hikmah harus kita hadirkan. Kalau hikmah itu kita hadirkan, kita betul-betul menjadikan pikiran kita mindfulness kepada Ramadan, itu maknanya berbeda. Itu yang kedua, saya singkatkan. Yang ketiga, apa yang kita harus maknai dalam proses membersihkan hati kita? Maafkan orang yang mereka itu pernah mendolimi kita. Jangan sampai kita memasuki Ramadan itu menyimpan nama yang menjadikan kita membenci nama itu, yang akhirnya menjadikan Ramadan itu bebannya berat. Karena apa? Terlalu banyak nama yang menjadi dendam di dalam diri dan hati kita. Bapak dan Ibu tahu gak berapa pintu surga? A5, B6, C7. Berapa pintu surga? Siapa yang menjawab A? Angkat tangan. Siapa yang menjawab B? Angkat tangan. Siapa yang menjawab C?
Tidak ada yang menjawab. Masya Allah. Mari kita akhiri kajian kita sampai ke situ. Ini macam apa? Ini gurunya nanya nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab itu ada dua kemungkinan. Nggak ngerti jawabannya atau ngerti tapi tawadhu. Mau yang kedua susah banget saya berprasangka itu, tapi tidak apa-apa. Mungkin pintunya surga ada berapa, Pak? Siapa yang mengatakan 7 angkat tangan? Coba. Oh, Masya Allah. Siapa yang mengatakan 6? Masya Allah. Masya Allah, ibu-ibunya luar biasa berprestasi. IP-nya dulu 39 ya Bu ya. Pintunya surga itu ada 8. Ya udah Ibu, enggak apa-apa Ibu. Jangan sombong juga. Pintunya surga itu ada yang 8. Ustadz, kenapa Ustadz kok tiba-tiba nyebut pintu surga? Apa hubungannya dengan surga, dengan puasa Ramadan? Oh, ada. Pintu surga ada 8. 1 pintu sholat, 2 pintu puasa, 3 pintu sedekah, 4 pintu jihad, 5 pintu aiman, pintu yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu ada pintunya khusus namanya pintu aiman. 6 pintu ridho, orang yang selalu ridho sama keputusan Allah, tidak pernah menyalahkan takdir, itu namanya pintu ridho. 7 pintu tobat, 8 pintu memaafkan. Pertama, saya sudah sering nyampaikan di YouTube. Kenapa Allah jadikan pintu surga ada 8? Karena masing-masing kita diberikan potensi amal yang beda-beda. Makanya nanti di antara bapak dan ibu ada yang dipanggil pintu sholat, tapi tidak dipanggil pintu puasa. Ada yang dipanggil pintu puasa, tapi tidak dipanggil oleh pintu sedekah. Ada yang dipanggil pintu sedekah, tetapi tidak dipanggil pintu aiman. Makanya kita harus menemukan potensi kita itu di mana. Karena setiap orang itu potensi amal untuk menuju surga itu beda-beda, Pak. Makanya kan ada kan teman kita kalau sholat tahajud, Masya Allah, bangun jam 3 biasa, tapi giliran puasa batal terus. Terutama kalau sudah melihat es berembun di gelas, udah. Ada teman kita puasa bagus, tapi giliran sholat malam susah, ya atau tidak? Ada teman kita sholatnya susah, sholat tahajudnya susah, sedekahnya susah, puasanya susah, tapi sedekahnya kenceng. Berapa Ustadz yang dibutuhkan? 200 juta. Ya sudah, nanti saya transfer 800 juta. Sombong dia. Enggak, salah. Contoh. Itu artinya setiap orang itu memiliki kapasitas untuk masuk surga beda-beda. Yang unik adalah kenapa salah satu pintunya surga itu pintu memaafkan? Karena pintu memaafkan, karena memaafkan itu meringankan beban kita dan memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Udahlah, maafin sudah maafin aja. Karena Allah. Karena sesungguhnya itu perkara yang bisa meringankan kita ke surga. Dan ini peringatan untuk kita semua tanpa terkecuali kepada diri saya. Maafin orang. Bahkan kalau mampu berbuat baik kembali, kalau kita mampu, kita tetap ngobrol, tetap kemudian kita berjumpa dengannya seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lakukan kepada kita. Tapi memaafkan itu perkara besar. Bapak dan Ibu tahu nggak? Ada sebuah riwayat yang diterangkan manusia nanti ketika di akhirat ada panggilan fayunadi munadin, ada satu panggilan. Aina haula ajruhu Allah. Mana orang-orang yang nanti pahalanya dikasih langsung oleh Allah. Yang menyambut seruan para malaikat itu bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa. Yang menyambut seruan itu adalah orang yang pernah tersakiti, tetapi dia memaafkan dan tetap berbuat baik seakan-akan dia tidak pernah tersakiti. Dia yang menyambut seruan itu. Lalu ditempatkan ke satu tempat khusus. Lalu di tempat itulah Allah memberikan pahalanya langsung. Pahalanya itu tidak diwakilkan kepada malaikat, tapi pahalanya itu langsung diberikan oleh Allah. Kenapa? Saking istimewanya orang yang memaafkan. Makanya Pak, maafin ya. Tidak perlu kita langsung melazimi harus nanti ngirim WA, Anda usah. Ketika tangan tidak lagi bisa berjabat, kaki tidak bisa melangkah, stroke ringan. Nggak harus gitulah. Ya nggak harus gitu. Minta maaf secara personal kepada orang yang kita pernah salah, atau kemudian dia salah sama kita, maafin. Ustadz, memang tidak ada syariat minta maaf secara khusus? Nggak ada. Minta maaf kita share ke banyak orang, nggak usah Pak. Karena minta maaf sama orang yang tidak pernah kenal sama kita itu juga berlebihan. Maafin saya ya. Loh kan kita baru ketemu. Kan kamu baru nge-save nomor saya. Ya enggak usah juga. Tapi minta maaf sama orang yang betul-betul kita tahu kita pernah bermuamalah enggak baik, muamalah itu maafin. Nama hati kita itu terlalu bersih Pak kalau harus menyimpan satu nama yang kita benci, terutama ketika Ramadan. Ini yang ketiga saya singkatkan. Yang keempat, jaga dari hasad.
Jaga diri hasad. Dan biasanya hasad itu timbul kenapa? Biasanya hasad itu timbul karena kita banyak melihat. Jadi kalau kita banyak melihat itu kadang-kadang timbul hasad. Makanya kalau kita mampu meminimalisir apa yang kita lihat di bulan Ramadan itu jauh lebih baik. Banyak orang ketika ngeliat di Facebook, asalnya dia nggak punya apa-apa, nggak punya sikap apa-apa sama saudaranya, ngeliat di Facebook langsung, aduh nggak pantas banget yang orang kayak gini ya Tuhan. Hanya gara-gara melihat. Makanya ketika kita paham, salah satu pintu hasad itu melihat, minimalisir ketika Ramadan, jaga hati, gak usah melihat. Kalau memang hatimu dan hatiku sulit untuk husnudon pada seseorang, ya sudah, gak usah dilihat statusnya, status WA-nya dibicarakan di grup, gak usah, sudah biarin aja. Sudah gak usah terkoneksi, itu lebih baik. Berteman itu tidak harus berteman itu tidak harus selalu tersambung ketika kita harus memperhatikan. Semakin kita tahu tentang saudara kita itu semakin lebih baik. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui semua masalah tentang orang lain. Tidak usah kita ngomong, kamu pengen tahu tentang dia? Oh, semuanya saya tahu. Pengen tahu berita apa? Gimana sih orang kayak gini nih? Ya kan? Karena kita tidak dituntut untuk mengetahui semua perkara. Dan jadikan Ramadan itu bersih dari hasad. Gimana supaya tidak hasad, Ustaz? Minimalisir untuk melihat. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan sombong ketika Ramadan. Merasa, oh Ramadan tahun lalu saya sudah menghatamkan 3 kali. Oh Ramadan tahun lalu saya sudah menghatamkan 2 kali. Oh Ramadan tahun lalu saya sudah membayar sedekah sampai 100 juta. Amalan Ramadan, kalau amalan itu diterima sama Allah, dijadikan kamu lupa terhadap amal yang telah kamu lakukan. Orang yang ketika mereka memiliki hati yang merasa berdosa itu jauh lebih disenangi oleh Allah daripada hati yang merasa jumawa dengan ilmu dan ibadah yang telah dilakukan. Ya, ada ulama besar sholat dia sama anaknya, sholat tahajud malam panjang. Sebelum subuh mereka duduk istirahat, sebelum berangkat ke masjid anaknya membuka jendela. Sepanjang rumah dilihat masih pada gelap. Lalu anaknya berkomentar, lihat Bi, orang-orang gak ada yang tahajud, gak kayak kita tersungkur kepada Allah. Lalu bapaknya, seorang ulama besar berkata, kamu lebih baik tidur dari isya sampai subuh, bangun dengan hati yang merasa berdosa. Itu jauh lebih baik daripada kamu semalam suntuk kamu sholat tetapi hatimu bangga dan jumawa dengan ibadahmu. Ini bukan berarti nanti nggak tahajud ya. Kenapa nggak tahajud Bi? Daripada saya sombong. Itu malah alasan aja. Memang nggak mau sholat tahajud. Artinya ketika nanti Ramadan, maka jadikan hati kita, ya Allah, amal saya masih banyak yang kurang, masih banyak amal saya tidak maksimal, supaya kita menghargai Ramadan itu datang. Maaf ya, ada di antara bapak Ramadan tahun lalu menghatamkan 5 kali, udah lupain Pak. Seakan-akan ini Ramadan pertama dan seakan-akan itu Ramadan terakhir. Penyakitnya orang yang beribadah sering itu apa? Sama dengan haji dan umrah. Para ulama mengatakan ada ibadah kalau terlalu sering dilakukan itu menjadikan sensitivitas terhadap ibadah itu hilang. Maaf ya, orang kalau umroh berulang-ulang, misalkan kayak kami, Ustadz Mutawif gitu ya, umrohnya berulang-ulang, biasanya apa? Meremehkan, alah nanti umroh lagi bisa. Tapi beda sama bapak-bapak mungkin tukang becak yang hanya punya kesempatan mungkin sekali itu untuk umrah. Apa yang akan dilakukan? Betul-betul maksimal ketika umrah. Ramadan itu harus menjadikan kita paham itu seakan-akan pertama kali dan terakhir kalinya, dan seakan-akan kita tidak punya modal apapun. Kalau ada yang diantara kita masuk ke Ramadan lalu kita input di pikiran kita, oh saya sudah khatam tahun lalu itu 5 kali, kamu akan meremehkan. Perasaan menjaga hati supaya tidak sombong adalah salah satu komitmen untuk menjaga kebersihan sebelum Ramadan datang.